Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Sriwidati SE, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 LPTK Universitas Pamulang. Nomor peserta PPG 2015 02 83 4749. NIM PPG 231012300014. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Senyumnya manis semua, cerah ceria, padahal cuacanya mendung ya. Oke, baik. Alhamdulillah kita bisa ketemu di hari ini dengan keadaan sehat. Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba dilihat kanan kirinya ada sampah tidak. Jika tempat kalian belajar bersih, kalian nyaman, belajar pun akan nyaman ya. Biasakan bersih. Ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita pimpin doa dulu sama siapa? Adit? Baik. Duduk siap. Siap. Sebelum kita mengawal pembelajaran pada hari ini, berdoa. Berdoa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Baik, anak-anak hari ini siapa Asifah. yang Baik. Asifah kenapa? Ada lagi yang nggak masuk? Safira? Ada lagi? Nggak ada? Sudah ya? Safira? Pada hari ini kita akan membahas materi tentang penganalisis peluang. Nah, ya, sepertinya nggak asing buat kalian ya didengar apa itu peluang usaha dan sebagainya. Pasti ya, sering kita belajar tentang peluang usaha ini ada tujuannya. Kita pada hari ini belajar tentang peluang usaha mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, setelah kita belajar ini, kalian bisa menganalisis pengertian peluang usaha dengan penuh rasa ingin tahu dan mandiri. Ya, setelah belajar, kalian harapkan bisa menganalisis peluang usaha berdasarkan analisis SWOT. Ya, dengan benar. Kemudian bisa menganalisis peluang usaha dari suatu produk, barang atau setelah itu kalian bisa menyaksikan hasil analisis peluang usaha secara kelompok, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, peluang usaha, kita ngomong peluang usaha. Sebenarnya kita kalau mau jeli, sekitar kita juga sudah banyak sekali peluang usaha, ya. Apalagi sekolah kita yang besar ini memberikan peluang usaha yang sangat besar. Pinter-pinterlah kita mencari peluang usaha. Kan nanti tidak semuanya kuliah ya. Barangkali ada yang pengen berwirausaha, ya. Apa nih peluang yang paling tepat untuk kalian terapkan? Nah, sebelum kita belajar materi jauh, Ibu minta kalian membuka link pembelajaran untuk mengerjakan pretest pada link berikut yang sudah Ibu sampaikan. Silahkan dikerjakan. Ya. Ada yang bawa HP? Silahkan dikerjakan. Buka link pembelajaran.
Ya, kemudian buka di tempat penilaian, linknya di sini, pretestnya. Kerjakan sebisa kalian, semampu kalian, sesuai dengan kemampuan pengetahuan kalian. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sesuai dengan kemampuan pengetahuan. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah. Boleh dilihat skornya? Ya udah. Sepertinya roman-romannya nggak ada yang terlihat dapat 100 nih. Nggak apa-apa. Karena memang kan kita belum belajar ya, materinya belum Ibu sampaikan. Jadi memang itulah nilainya. Kita belajar bareng-bareng, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke. Selanjutnya setelah itu silahkan kalian buka link pembelajaran untuk membaca materinya ya nak. Materinya tentang peluang usaha. Dibaca dulu materinya. Silahkan dipahami dulu. Nanti kita bahas bersama. Yang tidak punya kuota boleh berbagi dengan temannya. Baik. Sudah dibaca literasinya? Sudah. Nah, sudah. Setidaknya sudah tahu ya apa itu peluang usaha ya. Kemudian tujuannya apa saja yang harus kita perhatikan dan seperti itu ya. Contohnya misalkan tadi kalian berangkat pasti ngelihat di sebelah itu ada bukantin ya. Kemudian itu di luar sekolah kita, di dalam sekolah kita ada lagi kantin. Nah, tapi karena kita sekolahnya besar ya, kantinnya sedikit, jadi peluang usaha nggak? Jadi. Nah, contohnya teman kita nih Sabi ini udah jadi pengusaha. Walaupun masih kecil-kecilan, siapa tahu nantinya akan jadi pengusaha besar. Amin. Ya Sabi ya. Sabi setiap hari membawa kue. Kue apa Sabi? Kue risol Bu. Risol. Kue risol. Nah, Sabi membawa kue setiap hari itu belum tentu bisa memenuhi kebutuhan teman-temannya yang mau beli makanan ya. Jumlah siswa kita 1.500. Kantin kita kecil di belakang. Ngantri ya kalau beli makan? Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu contoh peluang usaha. Nah, untuk hari ini kita nanti diskusi bersama bagaimana caranya kita memecahkan itu semua, cara mencari peluang usaha yang tepat untuk di sekolah kita ya. Nah, hari ini akan Ibu bagi kelompok nanti ya. Yang kalian kerjakan adalah berdiskusi kelompok, kemudian nanti kerjakan di LKPD ya. Silahkan setelah selesai nanti presentasi ke depan tiap-tiap kelompok ya. Oke, siap? Baik, seperti itu. Nanti kemudian Ibu akan menilai bagaimana kerjasama kalian, kemudian materinya ya, untuk nanti presentasi materinya tepat apa tidak, seperti itu. Kemudian penyajiannya seperti apa, apakah kalian menguasai materinya, seperti itu ya. Nanti penilaiannya seperti itu. Nah, untuk sekarang kelompoknya Ibu bagi acak ya. Nggak apa-apa ya. Kemudian nanti biar bisa belajar membuat tim, bekerja sama dengan tim. Seperti itu. Oke, nanti Bu bagi kelompok 1 di sebelah sini, 2 sana, 3, 4, 5 dan 6. Seperti itu. Sebelum kita lanjut lagi nih Kak, nanti akan ada video. Ibu pengen tahu sejauh mana kalian tahu peluang usaha yang ada di sekitar kita ya. Ibu punya 2 pertanyaan. Ide bisnis sederhana apa yang bisa dijalankan tanpa modal besar di lingkungan sekolah kalian? Siapa yang mau jawab? Ide bisnis apa? Saya Bu. Baik, terima kasih. Silahkan berdiri, hati-hati. Izin menjawab ya Bu. Iya. Jadi untuk ide sederhana yang kita bisa terapkan di sekolah kita yaitu biasanya berupa makanan. Pertama, itu sangat disukai oleh seluruh warga sekolah.
Kedua, kita tidak perlu modal yang sangat besar. Bahkan tanpa modal pun kita bisa, Ibu. Jadi kita hanya sebagai reseller saja, alias kita menjualkan barang dagangan orang. Dari situ kita mendapat keuntungan hasil jerih payah yang telah kita lakukan. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, tepuk tangan Silvi. Ada yang bisa punya pendapat lain selain Silvi? Sabi mau jawab? Elki? Oh, ya. Jadi ide bisnis sederhana yang bisa ditegakkan sama modal dasar yang pasti itu menurut saya ya, itu kalau untuk di lingkungan sekolah pastinya jasa untuk print, kalau nggak jasa untuk fotokopi seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan buat Elki dan. Baik, itu pendapat dari Silvi dan Elki. Kemudian untuk pertanyaan kedua, menurut kalian promosi yang bagaimana bisa menarik konsumen di lingkungan sekitar kalian? Siapa yang mau mencoba? Ayo, kamu jawab. Elis mau jawab? Oke, berdiri. Kelihatan nggak, Kak? Oh, tapi yang masuk kelihatan. Silakan. Ini menjawab ya. Kalau menurut saya promosi yang menarik untuk orang-orang sekitar tuh bisa dari harganya yang lebih murah, terus diskon, sama promosi yang dari mulut ke mulut. Misalkan saya kasih tahu teman saya kalau ini enak, pasti dia lebih percaya. Itu kayaknya salah satu teknik promosi yang paling menguntungkan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Elis. Oke, ada yang mau menambah? Cukup ya. Baik. Setelah ini kita tonton video dulu ya. Nah, anak-anak, nanti sebelum berdiskusi kelompok, kita lihat video berikut agar nanti kalian berdiskusinya ada bahan materinya ya. Kita lihat dulu cara cerdas bagi pemula untuk melihat peluang usaha. Ini materi. Kita tonton bersama-sama. Melihat peluang usaha, simak ulasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan kita belajar berbisnis. Lihat peluang usaha merupakan yang cukup sulit bagi para pemula yang baru akan memulai usaha. Namun itulah sebenarnya adalah modal utama bagi para pemula, yakni kemampuan dalam melihat peluang dan kesempatan yang ada. Kemampuan dalam melihat peluang ini juga dibutuhkan bagi para pelaku usaha yang sedang menjalankan usahanya. Hal tersebut berguna untuk mengembangkan usaha di kemudian hari. Memang untuk memulai usaha dibutuhkan skill atau kemampuan untuk menjalankannya. Tanpa skill, pasti akan kesulitan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Selain skill, kemampuan dalam melihat peluang juga sama pentingnya. Berguna untuk melihat peluang usaha mana saja yang memiliki prospek cerah. Selain itu juga untuk mengembangkan usaha sesuai dengan tren pasar dan permintaan pasar. Dengan memiliki kedua hal tersebut, tentunya saling berkaitan untuk membantu meningkatkan usaha. Apalagi di era modern seperti sekarang ini yang mana persaingan pasar akan semakin ketat. Bahkan kebutuhan konsumen juga terus bertambah dengan cepat. Untuk bisa bertahan di pasaran, maka bagi pemula maupun pelaku usaha yang sudah merintis, wajib untuk melihat peluang usaha. Berikut ini adalah cara cerdas bagi pemula untuk melihat peluang usaha. Yang pertama, melihat tren. Untuk mendapatkan ide dan juga peluang usaha yang sedang berkembang, Anda bisa melihat tren yang ada sekarang. Anda bisa melihat di media sosial usaha apa yang paling banyak diminati. Lihat dan temukan beberapa usaha yang sedang tren saat ini. Kemudian jadikan ide dasar, modifikasi, lalu kembangkan dengan sebuah inovasi. Yang berikutnya, melihat passion. Salah satu cara untuk menemukan peluang usaha adalah dengan melihat pada. Baik. Tadi yang pertama melihat apa? Tren. Ada yang bisa jelasin? Apa yang kita lihat tadi, tren itu yang dimaksud bagaimana? Bagaimana? Yang tren sekarang gitu. Ada yang mau menjawab? Oke, baik. Nah, jadi tren itu kenapa bisa kita lihat dari tren dalam apa namanya mengembangkan peluang usaha? Karena tren itu yang lagi hangat-hangatnya nih sekarang kayak gitu. Jadi anak muda sekarang biasanya kan lagi apa nih yang kekinian kayak gitu. Biasanya lihatnya dari tren. Gitu. Nah, betul sekali. Jadi kita yang pertama jadi yang kita lihat adalah tren yang sekarang tuh lagi ngehit, yang lagi digemarin seperti itu ya.
Kemudian yang kedua tadi melihat passion, ya, seperti itu. Jadi banyak yang harus kita perhatikan untuk mencari peluang usaha. Peluang usaha, ya. Apa itu peluang usaha? Sebelum kita mencari peluangnya, kita harus tahu definisinya dulu. Apa itu peluang usaha? Yuk, siapa yang jawab? Apa itu peluang usaha? Ya, siapa? Ini siapa? Oke, Alice, silakan berdiri nak. Peluang usaha itu merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan usaha, Bu. Tujuan usaha. Untuk menjadi usaha. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Alice. Ya, itu adalah pengertian dari peluang usaha. Ya, kita harus tahu dulu apa pengertiannya. Kalau nggak tahu, bagaimana? Ya. Ciri-ciri peluang usaha. Jadi ternyata ada ciri-cirinya untuk peluang usaha, ya. Ada yang bisa menyebutkan? Katakan. Ya, Bu. Baik, Alfira silakan. Berdiri nak. Untuk ciri-ciri peluang usaha yang baik, yang pertama yaitu bersifat orisinil atau original. Terus yang kedua harus dapat mengantisipasi. Yang ketiga perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Yang keempat sesuai dengan minat. Yang kelima tingkat kelayakan usaha teruji. Yang keenam bersifat ide kreatif. Yang ketujuh ada keyakinan untuk mewujudkan. Dan yang kedelapan ada rasa senang saat menjalankan. Kemudian ciri-ciri peluang usaha yang punya nilai jual yaitu yang pertama mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua memiliki keunggulan bersaing. Yang ketiga tidak bersifat sementara. Yang keempat ada nilai uang. Dan yang kelima memiliki aspek kreatif dan inovatif. Tepuk tangan untuk Alfira. Sekarang apa tujuan kita mencari atau untuk peluang usaha? Tujuannya apa? Kenapa kita harus mencari? Kenapa nggak langsung aja usaha saja begitu? Apa tujuannya? Yuk, Adit, bisa jawab? Yuk, apa? Oke, Alivia. Jadi tujuannya itu untuk mencapai keinginan, yaitu dapat berupa keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Semua terjawab ya, oke. Baik anak-anak, setelah kita lihat videonya, kita berkelompok, sesuai kelompoknya Ibu bagikan LKPD-nya, ya. Nanti silakan LKPD ini diisi, kemudian materi atau problem yang ada ini silakan dibahas secara berkelompok, diskusikan, ya. Ibu kasih waktu, nanti selesai terus kalian boleh presentasi ke depan, ya. Oke, terima kasih. Saya bagikan dulu LKPD-nya. Oke, sama-sama. 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 Sebentar, kurang satu ya. Anggap percakapan ya, KPD-nya ini kerjakan ya, sama-sama, oke? Silakan dikerjakan satu kelompok ya. Bisa dilihat juga di layar, ini adalah yang akan menjadi satu tema permasalahan hari ini. Ya, bisa diamati tentang apa itu? Tentang apa? Kantin yang sangat ramai. Nah, ini bagaimana menurut kalian? Silahkan
cari masalahnya apa, kemudian coba kalian identifikasi masalahnya, setelah itu kalian cari solusinya seperti apa. Ya, seperti itu. Alternatifnya bagaimana, solusinya bagaimana. Oke, silakan Ibu kasih waktu sambil Ibu lihat bagaimana kalian mengerjakan. Boleh. Bisa ditulis langsung di LKPD-nya atau mungkin menggunakan HP-nya atau laptopnya. Diskusikan. Bagaimana? Bisa menggambarkan ya, bisa membayangkan ya, bisa mencari solusinya. Oke, coba dicari. Cari dulu topiknya tentang apa, masalah utamanya apa, ya, kemudian bagaimana alternatif pemecahannya, solusinya, diskusikan. Oke? Cari masalah utamanya apa, ya. Nah, dibaca teorinya ini. Paham ya? Bagaimana? Bisa dipahami problemnya apa? Ya. Ditulis ini, diskusikan bersama. Nanti silahkan bahas-bahas ke depan. Paham ya? Bagaimana, paham? Sambil dibaca teori. Baik, sudah cukup diskusinya, waktunya? Sudah cukup? Oke. Kelompok mana yang mau maju dulu? Ya, silakan. Oh, oke, silakan. Semangat. Kelompok berapa ini? Ya, kesini. Silahkan kelompok 1 presentasi. Sebelum kita presentasi, kita punya yel-yel nih, Bu. Silahkan. Oke, siap ya? Siap. 1, 2, 3. Are you ready, kids? Aye, Captain. I can hear you. Aye, Captain. Mana suaramu? Iya. Sekali lagi. Iya. Sekali lagi. Asik. Oke, 1, 2, 3. Siapa kita? Tanda tanya. Dari mana kita? Tanda tanya. Siapa kita? Kelompok 1. Dari mana kita? We are kelompok 1. We are kelompok 1. Kelompok 1. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. SMKN 1 Bojonggede pada saat istirahat, siswa-siswinya terlihat sangat membeludak. Nah, permasalahan kedua yaitu bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Makasih. Oke. Jadi kita langsung ke solusinya aja ya. Yang pertama yaitu karena kurangnya kantin di tempatnya yang minim. Jadi tempatnya ini ramai tapi kantinnya sedikit gitu. Yang kedua yaitu dengan buka usaha baru dengan tidak hanya di satu tempat tapi berkeliling dengan sistem pre-order.
Nah, jadi solusinya apa? Kita bisa membuka usaha baru, tidak hanya di tidak hanya di kantin, tapi kita juga bisa berkeliling atau dengan sistem pre order seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Jadi dari permasalahan tadi, gimana sih para siswa menyesuaikan waktu untuk membeli makanan dan mengonsumsinya dengan waktu istirahat yang relatif sebentar. Jadi kita dikasih waktu istirahat selama 2 menit. Itu bagaimana sih para siswa 20 menit untuk menyesuaikan antara makan dan minum seperti itu. Terima kasih. Oke. Jadi caranya itu. Nah, mereka bisa bersiap-siap. Nanti nih ada yang mau keliling nih. Kita bisa bersiap-siap tuh di depan pintu dulu. Kita bisa ya gitu. Kita bisa bersiap-siap dulu. Jadi kita lebih awal untuk membelinya seperti itu. Jadi ngebeli kantin. Ada lagi? Ada yang bertanya lagi? Plus minus usaha kita itu kalau misalkan kita jalan di sekolah. Kalau kita bisa nambah uang jajan hanya dari sekolah. Sekolah kan kita tiap hari, jadi kita udah nggak perlu minta lagi ke orang tua, sedangkan kita aja di sekolah dapat duit. Nah, untuk minusnya, apalagi kalau yang kita jualan makanan ya, itu waktu produksinya yang mungkin yang sedikit ribet, kayak untuk misalkan jual gorengan kan kalau udah adem kan kurang enak ya, jadi mungkin minusnya di situ sih. Ini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada tambahan dari saya. Mungkin untuk plusnya kita bisa memperluas relasi, kita bisa memperbanyak teman, karena kan kita keliling kan ya, keliling ke satu sekolah dari kelas ke kelas. Jadi kalau misalkan ada langganan, kita tahu nih, oh namanya dia langganan, oh dia suka beli kita. Jadi teman baik lah kan, bisa aja ntar kalau udah dewasa kita dapat jadi follower gampang. Terus minusnya yaitu kita harus merelakan waktu jam istirahat kita kan, karena kan kita bisa kelilingnya pas istirahat doang. Kalau jam pembelajaran ya nggak boleh dong, karena emang udah waktu belajar. Nah itu aja sih yang kehilangan waktu istirahat. Terima kasih. Ada yang lagi? Ini saya menanyakan pribadi kalian ya. Maksudnya menurut kalian pribadi, bagaimana jika kalian berjualan, terus ada misalnya berjualan satu produk nih, ternyata teman kalian ikutin jualan itu juga, tanggapan kalian gimana dan apa yang harus kalian lakukan seperti itu. Terima kasih. Atau di dalam kemasannya yang lebih diperbagus lagi seperti itu, biar lebih menarik aja. Terima kasih lagi. Ada yang bertanya? Mau nanya, ada yang bertanya? Terkait dengan kantin yang penuh ini, kenapa pihak sekolah tidak membuat kantin yang lebih besar, padahal mengetahui bahwa kapasitas murid di sekolah itu banyak, kenapa tidak dibuat sekalian besar gitu, padahal dengan adanya kantin juga itu kan menjadikan peluang usaha untuk sekolah tersebut. Terima kasih. Tapi kemungkinan bisa jadi karena memang belum ada yang nyewa atau tempatnya yang belum dibuatkan lagi, atau ada juga dananya yang kurang untuk membuatkan kantin seperti itu sih. Ada beberapa faktor. Keterbatasan lahan lah, karena kan lahan SMK 1 Bojonggede ini kan ada banyak gedungnya, nah ada lapangannya. Jadi untuk ruang kantinnya adanya di pojok aja, sisa segitu doang sih gitu. Karena tanahnya sisa segitu ya udah buat kantin. Iya. Solusinya yaitu bisa sistem pre-order. Menurut kalian masing-masing tuh sistem pre-ordernya promosi yang bagusnya kayak gimana sih? Dari poster yang kita buat sebagus mungkin, kayak misalnya ditambahin stiker-stiker atau apa gitu di sini posternya. Lalu kata-katanya juga kita rangkai dengan baik. Oke, kalau menurut saya sama seperti Adit, yaitu bisa juga menggunakan poster. Tapi untuk promosi yang lebih baik lagi menurut saya itu jangan cuma masuk kelas nanya siapa yang mau PO nih ini, itu sebenarnya kurang efektif. Lebih efektif lagi ketika kita bertemu dengan pelanggan itu langsung ditanyain
secara langsung face to face. Karena kalau misalkan kita langsung ke kelas nanya, itu biasanya iya, mereka mungkin fokusnya emang bukan ke kita karena lagi di fokus yang lain. Nah, kalau misalkan kita ketemu langsung menawarkan, nah mungkin itu bisa jadi promosi terbaik. Karena yang pertama promosi terbaik karena kasihan. Oke, menurut saya promosi yang baik pastinya promosi yang tidak biasa. Nah, misalnya kan kalau poster-poster yang terlalu biasa, udah biasa kayak gitu. Tapi kita buat tuh yang out of the box, gitu. Sebisa mungkin yang belum pernah ada kita munculin seperti itu. Mungkin promosinya bisa lewat sosial media kan ya. Poster-poster mau ada sering kan. Kita bisa buat video yang menarik gitu, video lucu gitu ibaratnya. Ada drama sedikit, kemudian kayak video Sabi waktu itu kelompoknya tuh gitu, promosi kayak gitu. Kita misalnya buka PO dengan cara yang anti mainstream, nggak kayak nawarin doang, tapi kayak ada ide-ide lain yang nggak biasa gitu menurut saya. Lagi yang ingin Kapasitas kantin yang disediakan di sekolah sudah sebanding dengan jumlah siswa dan siswi yang ada di sekolah. Untuk kapasitas kantin yang sekarang, menurut saya itu kurang sebanding ya dengan murid yang sebanyak ini, karena dari sumber daya manusianya juga sedikit. Soalnya saat kita kita ke kantin biasanya sudah menumpuk, dan itu juga paling pekerjanya hanya 2 orang atau 1 orang, dan itu bisa memperlambat waktu dalam pembelajaran. Ini tambahan dari saya ya. Untuk kapasitas kantin menurut saya sangat kurang, karena di Sabo ini atau SMK yang 1 Bojonggede ini cuma ada 3 titik kantin, sedangkan siswanya sangat banyak kan. Gedung Sabo tuh banyak banget kan, ada 1, 2, 3, ada berapa? Ingat? Banyak Dan siswanya juga 1.500 kan. Nah, menurut saya itu kurang sih, karena emang kapasitasnya kecil. Oke, bagaimana Sinta? Udah cukup? Cukup, terima kasih. Cukup semua? Sudah cukup? Baik, karena sudah cukup boleh ditutup. Silahkan. Ya, mungkin itu saja analisis dari kelompok kami tentang kantin yang sedang ramai. Kurang lebihnya mohon maaf apabila jawaban kami ada yang tidak sesuai atau apapun. Mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya untuk presentasinya. Kelompok 1 oke, seru ya. Kelompok 2 materinya cukup mengena. Kelompok 3, 4 dan 5 semuanya udah bagus. Tepuk tangan dulu. Jadi seperti itu kalau presentasi ya. Jadi harus saling menanggapi ya. Jika ada yang ditanya, tanyakan saja. Terlihat bahwa kalian memang merespon presentasi berikut ya. Nah, untuk selanjutnya setelah kita pelajarin, Ibu pengen tahu kesimpulannya seperti apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Boleh, baik, Elis, silakan. Untuk kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang peluang usaha sendiri merupakan peluang yang muncul dalam proses perencanaan usaha, Bu. Jadi peluang usaha ini membantu kita untuk mengidentifikasi peluang bisnis dan memahami resiko dan dapat merancang strategi untuk meningkatkan kesuksesan bisnis. Nah, untuk melihat peluang usaha sendiri itu tuh ada beberapa cara atau beberapa teknik. Pertama itu kita bisa melihat fashion, melihat tren, terus lokasi kita di mana, dan promosi atau diskonnya. Terima kasih, tepuk tangan Bapak. Terima kasih, Eli sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan. Setelah disimpulkan, kita sudah tahu materi-materinya ya tentang peluang usaha. Ternyata hari ini kita belajar banyak ya. Nah, setelah kita belajar teorinya, silakan dibuka penilaian untuk post testnya. Nah, silakan buka linknya.
kita kerjakan bersama. Ibu kasih waktu berapa menit? Ini linknya ya. Berapa menit, Bu? 10 menit. Boleh. Silakan. 10 menit ya. Bisa dibuka? Bisa. Oke. Bagaimana? Sulit? Bisa Sudah, oke. Kalau sudah selesai mengerjakan, coba dilihat skornya. Tanya. Oh, senyum semua ya, coba. Ada yang dapat nilainya 70? Nggak ada. 80? 1, bagus. 90? Alhamdulillah. Ada kan dapat nilai 100? Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya. Untuk hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Oke, terima kasih. Seru ya. Ternyata peluang usaha itu bisa kita bahas bareng-bareng secara detail ya. Ternyata menarik ya kalau kita bahas ya. Seperti itu ya. Siapa tahu nanti akan ada yang punya peluang usaha yang lain ya, seperti Sabi cari peluang usaha untuk usahanya, Silvi ya, kemudian Elis dan yang lain sebagainya ya. Nah, untuk kenapa ada tanya? Nah, untuk minggu depan kita belajar untuk materi berikutnya, yaitu tentang sumber daya usaha. Jadi setelah kita pelajarin peluangnya, kita harus tahu sumber dayanya seperti apa ya, karena sumber daya itu menyangkut banyak hal dan akan menunjang untuk peluang. Ada peluang, tapi kalau sumber dayanya tidak mendukung, tidak akan berjalan. Seperti itu ya. Untuk hari ini cukup pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Nanti dipelajari lagi teorinya di rumah. Mohon maaf, LKPD-nya tolong dikumpulkan kembali. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sebelum ditutup, ada mungkin yang mau ditanyakan ke Ibu? Cukup ya? Cukup. Baik. Kalau udah cukup berarti insya Allah materi hari ini bisa dipahami semua ya. Baiklah, waktunya sudah cukup. Kita waktunya pulang. Sebelum kita pulang, tutup dengan doa dulu ya. Siapa? Adit? Oke, sebentar. Duduk siap. Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalian silahkan pulang. Tapi perhatikan, di jalan yang naik kendaraan bermotor jangan ngebut. Upayakan pakai helm ya. Patuhi peraturan lalu lintas, kemudian tidak usah ngebut-ngebutan, pakai jaketnya ya, karena ini musimnya hujan. Tolong siapkan jas hujan, jaga kesehatan kalian. Baik, silakan kalian pulang. Terima kasih Kari. Semoga selamat sampai di rumah. Sama-sama.